pada buka apaan sih? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Iya, aku bertanya-tanya. Gak lah, bercanda. Cuma lagi buka IG, main TikTok aja. Kalian tahu nggak sih? Apaan Apaan tuh? Kalau HP itu merupakan perkembangan dari zaman ke zaman. Masa iya? Iya. Iya, nanti aku jelasin ya. Oke. Teknologi merupakan sarana yang dapat membantu kehidupan manusia, dan digital adalah suatu pengkodean yang berisi bilangan 0 dan 1. Kemudian, sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit atau binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dengan sistem angka biner, contohnya angka 1 dan 0. Memiliki panjang 5 bit, digit biner hampir selalu mau digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi dalam teori komputasi dan informasi digital. Pengertian bit ini sangat penting ketika ingin mempelajari tentang transmisi dan penyimpanan data secara digital. Berikut merupakan contoh-contohnya. Nah, yang tadi itu kan pengertian garis besar apa itu teknologi digital. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi digital dalam proses transmisi data? Nah, transmisi data secara digital yaitu proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Nah, transmisi yang dilakukan melalui peralatan yang menggunakan sistem pengkodean data secara digital biner. Nah, apa saja peralatan yang melakukan transmisi data secara digital? Yaitu sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah teknologi digital dalam bentuk transmisi data. Sekarang kita akan pelajari teknologi digital dalam bentuk penyimpanan data. Apa aja sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyimpan data dan mengakses data dimanapun dan kapanpun. Apa aja sih contohnya? Yang pertama adalah cekak keras atau hard disk drive atau hard drive. Adalah sebuah benda yang dapat menyimpan data secara digital. Randall Johnson merupakan orang pertama yang membuat hard disk drive. Hard disk yang pertama di dunia mempunyai ukuran 0,6 meter dan memiliki 50 piringan dan berjalan dengan kecepatan 1200 rotation per menit atau RPM, dan hanya dapat menyimpan data sebanyak 4,4 MB. Sangat berbeda bukan dengan hard drive yang kita punya sekarang. Hard drive kita punya sekarang dengan hanya berukuran 0,3 cm dapat menyimpan data hingga 750 GB dan dapat menyimpan data dengan 3 TB dengan hanya ukuran 3 inci. Apa aja sih komponen penyimpan pembentuk dari hard drive tadi? Yang pertama adalah SPANdit, yang kedua adalah magnetic disk drive, yang ketiga adalah read write head, yang keempat adalah enclosure, yang kelima adalah interface module, dan yang keenam adalah set and tractor. Nah, yang kedua adalah kandar cepat USB atau USB flash drive. USB flash drive adalah sebuah benda yang menyimpan data digital dengan cara NAND. Nah, apa aja keunggulan dari flash drive? Keunggulan dari flash drive adalah barang ini adalah kecil, dapat dibawa kemana saja, dan dapat dibaca dan ditulis dengan mudah. Tapi ada kelemahan dari benda ini. Data yang disimpan dengan benda ini hanya dapat bertahan 5 tahun dibandingkan data yang disimpan dengan tipe-tipe penyimpanan lainnya. Selanjutnya, cold storage. Cold storage atau dikenal dalam bahasa baku komputasi awan adalah sebuah layanan penyimpanan data online yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet dan dapat diakses menggunakan berbagai macam platform. Contohnya, OS X, iOS, Windows, Windows Mobile, Android, Linux, BlackBerry, dan Samba. Oke, kita lanjut yaitu ke telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel adalah alat komunikasi yang biasa dilakukan secara dua arah. Kemunculan ponsel dari generasi awal hingga kini, yang pertama adalah generasi zero. Sejarah generasi zero adalah tidak selaras, tidak lepas dari perkembangan radio dengan kecepatan frekuensi 2 MHz diperkenalkan pada tahun 1928. Generasi zero diakhiri dengan penemuan konsep modern adalah oleh insinyur-insinyur di Rabel Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan ponsel seluler oleh heksagonal sebagai dasar telepon seluler, namun konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. Yang pertama adalah generasi pertama yang biasa disebut dengan 1G. Diperkenalkan kepada khalayak umum pada 3 April 1973 dengan frekuensi 825 MHz.
Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas penggunaan pada saat melakukan panggilan. Mobilitas pengguna masih terbatas dan jangkauan era telepon seluler. Oke, lanjut generasi 2. Generasi 2 atau disebut juga dengan generasi 2G muncul pada tahun 1990-an. 2G di Amerika menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Pada teknologi GSM menggunakan frekuensi standar yaitu 900 MHz dengan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti menggunakan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Selanjutnya, generasi 3. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call yang berteknologi tinggi. Namun, kelemahan dari generasi 3G adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena teknologi yang masih baru. Selanjutnya, generasi 4. Sistem 4G memberikan kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda kepada penggunanya. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, dan game online. Nah, selanjutnya kita bahas cara kerja telepon seluler. Nah, yang pertama itu ada panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Terus yang kedua ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam, dan yang terakhir itu ada panggilan dari jarak jauh.